Segmen ketujuh, kita masuk di model intrusi untuk intrusion model with erosion dari pembahasan modul B5, masih berkaitan dengan metamorphism. Baik, kita lanjut saja. 3 model yang sudah kita bahas baru yang pertama, kita akan mencoba masuk di model yang kedua berkaitan dengan intrusi. Mungkin mengulas sedikit berkaitan dengan Boreal metamorphism. Pada segmen-segmen awal di modul B5 kita melihat bentuknya kotak, tapi di modul B5 di segmen sebelum ini kita melihat bentuk trapesium untuk satu sisi, dan kalau misalkan ini merupakan satu sisi dan kita melihat adanya suatu cekungan, kita bisa buat cerminnya kurang lebih posisinya seperti ini, dan kita bisa satukan pada pusat deposisi. Ya, ini kurang lebih berkaitan dengan Boreal metamorphism. Mungkin berkaitan dengan Boreal metamorphism di sini sedimentasi atau pengendapannya tidak memiliki efek panas di sekitar country rock atau batuan sekitarnya. Nah, sekarang kita akan coba gunakan model intrusi, tapi di sini model yang digunakan berhubungan dengan apa yang dilakukan terkait dengan pencerminan ini. Saya coba perkirakan dari hasil model yang kita bahas. Nah, pada segmen-segmen sebelumnya kalau kita perhatikan intrusi model atau model intrusi kita itu ada 2 kasus berkaitan untuk intrusi basalt dan intrusi granit. Kita coba bahas yang pertama berkaitan dengan intrusi basalt. Oke, jika batuan sekitar atau country rock yang tererosi, sedikit efek metamorfik terlihat bahkan dari intrusi yang relatif besar. Pengecualian zona kontak yang terlokalisasi dengan ukuran sekitar 5 km pada kedua kasus intrusi yang akan dibahas nanti akan ditunjukkan pada ukuran yang relatif kecil. Nah, ilustrasinya mungkin ukurannya seperti ini. Jadi ini adalah hasil akhir setelah tererosi dan relatif posisi batuan tersingkap di permukaan pada distribusi temperatur yang kita lihat dari model ini. Nah, mungkin ini akan sedikit membingungkan mengapa bentuknya seperti ini. Kita akan coba perkirakan dari bentuk yang kita lihat. Batuan sekitar memberikan juga seri fasies metamorfik yang identik dengan seri fasies 1 equilibrium yang ditunjukkan pada segmen sebelumnya. Hasilnya mirip dengan yang sudah ditunjukkan pada model metamorf Boreal dengan erosi. Jadi untuk batuan di sekitar atau country rock di sekitar bagian yang diarsir ini. Nah, kalau bagian diarsir ini adalah untuk model intrusi, bukan model sedimen, maka kita akan coba pahami di sini sebagai body intrusinya yang nanti kita coba rekonstruksi posisi awalnya. Ketika intrusi tererosi dan pengendapan terjadi di batuan sekitar, efek yang ditandai terlihat karena batuan yang terletak di dekat intrusi mengalami erosi. Jadi batuan yang ditandai kurang lebih pada posisi A, B, C, D begitu. Nah, untuk intrusi basalt ini berkaitan dengan temperatur pada kisaran 1100 derajat Celcius. Kalau kita cek di segmen sebelumnya berkaitan dengan intrusi model atau model intrusi, terutama untuk basalt, sedangkan untuk granit kurang lebih pada kisaran 700 derajat Celcius. Nah, silakan dicek di segmen sebelumnya berkaitan dengan model intrusi tersebut untuk melihat perbandingannya. Nah, sebelum kita lanjutkan catatan kita untuk disampaikan atau kita baca, mungkin saya mencoba untuk memahami dari bentuk model intrusi, karena ini untuk melihat ini saja mungkin perlu pemahaman yang lebih. Mengapa ini disebut sebagai model intrusi begitu. Nah, kalau kita perhatikan model kita bukan kotak seperti pada saat kita membahas di awal-awal segmen di modul B5, tapi sudah bentuknya adalah kurang lebih trapesium pada satu sisi. Karena ini bentuknya 2 sisi, maka sisi pencerminannya adalah kurang lebih seperti ini.
Nah, pada bagian intrusi kita berharap ketika bentuknya setelah erosi ini ada bentuknya segitiganya, tentu saja akan kebalikan dari ini. Tapi karena ini bentuknya seperti ini, saya melihat ini adalah sisi yang lain dari sini. Hanya saja plot simetri dari sisi sebelahnya itu tidak dibuat, jadi hanya mempertimbangkan separuh body yang ini. Nanti kita akan coba cek di slide berikutnya untuk simulasi dari posisi awal sampai posisi tererosi begitu. Nah, karena ini kurang lebih adalah posisi yang ada di permukaan setelah tererosi dan merupakan ilustrasi ketika batuan tersingkap di permukaan. Jadi sekali lagi ini modelnya digunakan untuk intrusi yang menurut saya ini ada di sebelah sisi kiri. Hanya saja yang sisi kanan tidak diplot, jadi langsung sebagian seperti ini. Ada beberapa tujuan menurut saya pada konteks analisis yang akan menarik untuk ditunjukkan berdasarkan bentuk yang hanya satu sisi, bukan sisi yang simetris begitu ya. Oke, kita coba cek di slide berikutnya. Jadi kurang lebih kalau kita buat posisi satu sisi yang pencerminan, kita buat ilustrasinya seperti ini dengan sedikit pergeseran satu sisi yang artinya ada rongga di sebelah kanan. Nah, di sini adalah posisi atau bentuk awal dari body intrusinya yang relatif besar, dan kemudian setelah erosi kurang lebih permukaan ada di bagian sini. Setelah sebelumnya ada di bagian sini, permukaan ada di level garis biru ini. Kalau saya coba potong, kurang lebih ilustrasinya akan seperti ini, dan kita akan melihat bentuk segitiga yang seperti ini dan serupa dengan model yang sebelumnya. Dapat dilihat dari gambar bahwa meskipun intrusi asli yang ini hampir terkikis seluruhnya, jejak metamorfik intrusi dan erosi tersebar luas dan cukup bertahan lama berdasarkan data ini. Angka-angka ini menunjukkan nilai temperatur maksimum pada kedalaman maksimum yang dicapai. Jadi kalau kita perhatikan pada pusat intrusinya yang paling dalam pada temperatur 1100 derajat Celcius, kurang lebih ini adalah temperatur awal yang dimodelkan untuk intrusi basalt. Sedangkan posisi di sekitarnya ini ada menurun 800, kemudian 700 di titik A, titik B ini adalah 800. Sedangkan titik C ini adalah 510 derajat Celcius, dan titik D ini adalah 250, dan cukup jauh lagi ini ada 60 derajat. Nah, ini berarti cukup jauh dari relatif pusat intrusi yang digambarkan tidak simetris ini. Nah, keuntungannya dari posisi yang tidak simetris ini, kita bisa melihat distribusi temperatur pengaruh di sekitarnya yang berbeda. Kalau kita coba plot, kurang lebih ini adalah kualitatif saja. Misalkan di sini adalah posisi titik A untuk 700, kemudian 800 di titik sini untuk titik B, kemudian di pusatnya di 1100, kemudian turun sangat drastis pada C ini adalah 510 atau lebih rendah dibandingkan titik A, dan lebih jauh turun lagi untuk titik D dan titik yang ada di luar sini 60 derajat Celcius. Nah, kurang lebih ini keuntungan kalau kita melihat bentuk yang tidak simetri. Kalau bentuknya simetri, kita akan melihat distribusi yang relatif simetri juga. Nah, mungkin itu beberapa analisis atau perkiraan dari bentuk model intrusinya. Mudah-mudahan ini membantu pemahaman dari gambar ini. Baik, untuk intrusi tadi kita coba teruskan catatan kita. Setelah kita mencoba memahami bentuk yang ada di sini, kita juga melihat gambar kanan di sini menunjukkan jalur-jalur dari kedalaman terhadap temperatur untuk titik-titik yang terpapar atau terekspos di permukaan. Di sini ada titik A, B, C, D. Di sini ada jalur untuk titik A, B, C, dan D. Seperti yang disampaikan pada segmen sebelumnya, bahwa pada jalur ini adalah posisi
20 kisaran pada posisi 20 km. Kemudian setelah dia mengalami erosi dan diplot misalkan kisaran 2 juta tahun berikutnya, setelah erosi dia sedikit ada di permukaan. Ini adalah temperatur tertingginya ya, kurang lebih pada titik A ini adalah 700 ya, ini plot 700 nya. Kemudian dia akan menurun ketika diplot 2 juta tahun berikutnya lagi, dan 2 juta tahun berikutnya lagi sampai di permukaan, memiliki temperatur yang paling rendah atau tersingkap di permukaan. Demikian juga untuk titik B. Di sini kita bisa lihat temperatur tertingginya di sini 800. Titik C di sini kita lihat 510. Temperatur tertingginya di sini pada kedalaman di sini 12, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang D 250, berarti ini temperatur tertingginya pada kisaran 250 pada kedalaman 7 km. Nah, seri fasies atau deret fasies yang dihasilkan adalah salah satu dari dP per dt yang sangat rendah, di mana kita punya T yang tinggi dan P yang rendah, jadi dP per dt nya adalah nilainya kecil. Ini berkaitan dengan nanti akan kita tunjukkan untuk deret fasies kedua dari intrusi basalt. Nanti kita akan coba gabungkan untuk seri fasies 1, seri fasies 2, dan seri fasies selanjutnya. Nah, sedangkan untuk model dengan intrusi granit yang tadi sudah disebutkan bahwa temperaturnya pada kisaran 700 derajat Celcius untuk bodi intrusinya, ini akan dihasilkan bentuk model yang seperti ini setelah erosi, dan ini adalah plot dari depth temperatur jalur dari titik-titik yang terekspos di permukaan untuk A, B, C, D. Jadi mungkin detailnya sudah disampaikan di slide sebelumnya, maka di sini akan ditunjukkan saja. Dan ini nanti mungkin yang berbeda ini nanti akan memberikan deret fasies ketiga dari intrusi granit. Dan meskipun bodi ini kecil, bisa kita lihat tubuh intrusi granit yang kecil ini tampak memberikan efek metamorf yang besar, karena di sini 700 derajat, di sekitarnya ada pengaruh 600, 560, kemudian ada 400, 240, 170, dan seterusnya. Gambar kanan sekali lagi ini adalah jalur kedalaman temperatur untuk titik-titik yang tersingkap di permukaan setelah erosi begitu. Oke, demikian untuk segmen kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.